Selamat malam, pendengar Misteri Malam. Kisah malam ini datang dari seorang mahasiswa bernama Andi yang terpaksa bermalam di sebuah rumah tua milik keluarganya. Rumah itu sudah lama kosong dan menyimpan cerita-cerita misterius. Apalagi malam itu adalah malam Jumat, waktu yang dianggap keramat. Andi baru saja menyelesaikan ujian akhir semester dan memutuskan untuk pulang ke kampung halamannya. Namun, rumah utama keluarganya sedang direnovasi, jadi ia harus bermalam di rumah tua yang letaknya akar pencil di pinggir desa. Cuma rumah kosong. Apa yang bisa terjadi? Gumamnya sambil membuka pintu kayu yang berderit keras. Rumah itu gelap, berdebu, dan dipenuhi sarang laba-laba. Andi menyalakan lampu minyak karena aliran listrik belum diperbaiki. Sambil membersihkan ruang tamu seadanya, ia menemukan sebuah foto tua tergantung di dinding. Foto itu menampilkan seorang wanita dengan wajah datar tanpa senyum. Matanya seolah mengikuti setiap gerakan Andi. Kenapa foto ini nggak pernah dilepas? Pikir Andi sambil bergidik. Setelah makan malam sederhana, Andi mencoba tidur di kamar yang pernah menjadi kamar kakeknya. Udara terasa dingin menusuk meski jendela sudah ditutup. Di luar hanya suara jangkrik yang menemani. Namun sekitar pukul 11 malam, suasana berubah. Angin tiba-tiba berhenti, membuat malam menjadi sangat sunyi. Di tengah keheningan itu, Andi mendengar suara ketukan pelan di pintu depan. Tok! Ia terdiam, berpikir mungkin itu hanya ilusi. Tapi suara itu semakin keras. Dengan jantung berdebar, ia memberanikan diri membuka pintu. Tidak ada siapapun di sana, hanya gelap gulita di luar. Andi menutup pintu dengan cepat, tetapi saat ia kembali ke kamar, ia merasa ada yang berbeda. Bau bunga melati yang sangat tajam tiba-tiba memenuhi ruangan. Kemudian, suara langkah kaki terdengar dari arah ruang tamu. "Siapa di sana?" teriaknya dengan suara bergetar. Tidak ada jawaban. Namun langkah kaki itu bergerak mendekat ke arah kamar. Andi mengintip dari celah pintu dan melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Sosok wanita berpakaian putih berdiri di ruang tamu. Rambutnya panjang menutupi wajahnya. Andi mencoba menguatkan diri. Ia membuka pintu dengan cepat dan berteriak, "Pergi dari sini!" Tapi sosok itu hanya berdiri diam, mengangkat wajahnya perlahan. Wajah itu kosong, seperti tanpa mata, hidung, atau mulut. Hanya lubang hitam menganga. Sosok itu mulai melangkah mendekatinya, dan setiap langkahnya terdengar seperti bunyi kayu yang patah. Andi lari ke dapur, mengambil pisau, dan berteriak lagi, "Jangan mendekat!" Tapi sosok itu terus berjalan, menghilang sejenak, lalu muncul tepat di belakangnya. "Kenapa kamu mengusik rumah ini?" Suara lirih itu terdengar seperti angin dingin berhembus di telinganya. Andi merasa tubuhnya lemas. Ia jatuh terduduk, menutup matanya sambil membaca doa yang ia ingat. Perlahan, bau melati memudar dan suara itu lenyap. Ketika ia membuka mata, rumah itu kembali sunyi. Pagi harinya, paman Andi datang untuk memeriksanya. Mendengar cerita Andi, paman itu hanya mengangguk pelan. "Rumah ini memang bukan sembarang rumah," katanya. "Dulu, nenek kita meninggal di sini saat malam Jumat. Sejak itu, dia sering menampakkan diri untuk menjaga rumah ini." Pendengar Misteri Malam, kisah ini adalah pengingat bahwa tidak semua tempat kosong itu benar-benar kosong. Ada yang tinggal meski tak terlihat. Jika Anda pernah harus bermalam di tempat asing, ingatlah untuk selalu menghormati mereka yang lebih dulu ada di sana. Selamat malam dan sampai jumpa di cerita selanjutnya. Jika Anda berani mendengarnya lagi.